Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Domasya Mafuza, NPM 2330103134 dari Rombel Manajemen Keuangan K1. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan dari 3 perusahaan, yaitu PT Hazen Medica Indonesia Tbk, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, dan PT Multimedica International Tbk. Penjelasan singkat perusahaan. Ketika perusahaan tersebut sama-sama bergerak di bidang kesehatan, namun memiliki karakteristik yang berbeda. MIDS fokus pada distribusi alat kesehatan dan produk medis, kemudian MIKA bergerak di layanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan, kemudian yang terakhir ada MMIX bergerak di distribusi alat kesehatan serta kebutuhan medis. Analisis ini dilakukan menggunakan laporan keuangan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 untuk melihat efisiensi investasi dan strategi pendanaan dari masing-masing perusahaan. Pemaparan hasil analisis kegiatan investasi. Yang pertama ada operating working capital. Mika mengalami kenaikan signifikan modal kerja operasi dari 1,62 triliun menjadi 1,91 triliun. Hal ini menunjukkan ekspansi usaha dan kapasitas operasional yang semakin besar. Namun, MIDS dan MMIX justru mengalami penurunan yang menandakan pengelolaan modal kerja yang lebih konservatif. Yang kedua ada operating working capital to sales ratio. MIDS naik dari 0,83 menjadi 2,05. Artinya perusahaan membutuhkan modal kerja yang lebih besar untuk menghasilkan penjualan yang stabil. Pada hal ini, Mika mengalami stabil dan efisien. Kemudian ada operating working capital turnover. MIDS turun dari 1,20 menjadi 0,49. Ini menunjukkan perputaran modal kerja semakin lambat. Namun sebaliknya, MMIX meningkat dari 1,06 menjadi 2,14 yang menunjukkan efisiensi yang lebih membaik. Lalu selanjutnya ada akun receivable turnover. Mika paling baik karena perputaran piutang meningkat dari 6,18 menjadi 6,74. Namun MIDS menurun drastis dari 4,19 menjadi 1,62. Ini menunjukkan penagihan piutang yang lebih lambat. Lalu ada inventory turnover. Mika paling tinggi dengan peningkatan dari 26,14 menjadi 36,03 kali perputaran persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa stok cepat terjual dan efisien. Namun sebaliknya, MIDS dan MMIX mengalami penurunan sehingga perputaran persediaan yang lebih lambat. Lalu ada average day in receivable. Mika hanya membutuhkan waktu sekitar 54 hari untuk menagih piutangnya, turun menjadi 59 hari. MIDS membutuhkan waktu 225 hari, meningkat dari 87 hari sehingga resikonya lebih tinggi. Lalu MMIX juga mengalami cukup lama meskipun membaik menjadi 118 hari. Kemudian ada average day in inventory. Mika hanya membutuhkan sekitar 10 hari dalam mengolah persediaannya, menunjukkan efisiensi yang tinggi. MIDS dan MMIX selama penyimpanan persediaan bahkan meningkat hingga ratusan hari. Lalu ada akun payable turnover. MIDS turun dari 11,62 menjadi 6,61. Hal ini menunjukkan perusahaan memperlambat pembayaran utangnya. MMIX juga mengalami penurunan dari 6,41 menjadi 3,72. MIKA relatif stabil sehingga pengelolaan utangnya lebih konsisten. Lalu ada average day in payable. MIDS meningkat dari 31 hari menjadi 55 hari. Ini menunjukkan pembayaran utang lebih lama. Namun pada MMIX meningkat signifikan dari 56 hari menjadi 98 hari. Sedangkan pada MIKA relatif stabil di sekitaran 34 hari. Selanjutnya ada net long term asset turnover. MIDS mengalami penurunan dari 0,42 menjadi 0,13. Hal ini menunjukkan aset jangka panjang kurang dimanfaatkan secara optimal. MMI juga mengalami penurunan signifikan dari 7,56 menjadi 1,98. Sementara itu, Mika meningkat dari 0,93 menjadi 0,99. Ini menunjukkan efisiensi yang membaik. Yang terakhir ada PPA turnover. MIDS turun dari 0,44 menjadi 0,14. Artinya aset kurang produktif. MMIX juga turun dari 13,22 menjadi 2,17, menunjukkan penurunan efisiensi yang cukup besar. Sedangkan pada Mika justru meningkat dari 1,12 menjadi 1,15, menunjukkan penggunaan aset tetap yang semakin optimal.
Kesimpulan dari analisis investasi ini adalah Mika menunjukkan efisiensi dalam hampir seluruh indikator. MMIX mengalami beberapa perbaikan namun belum konsisten, sedangkan pada MEDS cenderung mengalami penurunan efisiensi di beberapa aset rasionalnya. Yang selanjutnya, pemaparan hasil analisis kegiatan pendanaan. Yang pertama ada karat ration. MIKA memiliki karat ration tertinggi meskipun sedikit turun dari 4,97 menjadi 4,74. Hal ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. MEDS juga mengalami penurunan dari 3,72 menjadi 2,88, namun masih tergolong sangat aman. Sementara itu, MMX cukup signifikan dari 2,8 menjadi 1,38. Ini menunjukkan penurunan likuiditas. Yang kedua ada acid test ration. Mika tetap stabil dari 4,58 menjadi 4,57, menunjukkan likuiditas yang sangat kuat meskipun tanpa memperhitungkan persediaan. MEDS turun dari 1,10 menjadi 0,87, menandakan kemampuan likuiditas yang lemah. Yang terakhir ada MEDS mengalami penurunan yang signifikan dari 0,89 menjadi 0,29, menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup lemah. Yang ketiga ada cash ratio. MIKA memiliki cash ratio yang sangat stabil di angka 1,52, menunjukkan persediaan yang sangat kuat. Lalu MEDS turun dari 0,11 menjadi 0,04, menandakan cash yang tersedia semakin terbatas. Yang keempat ada liabilitas to equity ratio. Mika memiliki rasio sangat rendah dan relatif stabil dari 0,14 menjadi 0,13, menunjukkan struktur modal yang sehat. MEDS justru menurun dari 0,18 menjadi 0,15, menandakan penggunaan utang yang semakin tinggi. Sementara itu, MMX meningkat dari 0,81 menjadi 1,26, yang berarti utang lebih besar dibandingkan modal sendiri. Yang terakhir ada debt to capital ratio. Mika relatif stabil dari 0,10 menjadi 0,11, menunjukkan struktur pendanaan yang sehat. MEDS menurun dari 0,16 menjadi 0,13, menandakan risiko keuangan yang lebih rendah. Kemudian yang MMIX meningkat dari 0,45 menjadi 0,56, menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap utang. Kesimpulan dari analisis pendanaan, Mika menunjukkan kondisi paling stabil dengan likuiditas tinggi yang dengan penggunaan utang yang rendah. Kemudian MEDS berada pada kondisi yang cukup stabil meskipun mengalami penurunan likuiditas. Sedangkan MMX mengalami resiko keuangan paling tinggi karena penurunan likuiditas dan peningkatan penggunaan utang. Kesimpulan akhir, dari analisis investasi dan analisis pendanaan dapat disimpulkan bahwa PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk menunjukkan kinerja terbaik dari seluruh karena efisiensi dalam investasi yang sangat kuat dalam pendanaan. Kemudian, PT Hazel Medica Indonesia Tbk cenderung stabil tetapi perlu meningkatkan efisiensi modal kerja dan pengolahan asetnya. Yang terakhir ada PT Multimedica Internasional Tbk menunjukkan beberapa perbaikan operasional, tetapi struktur pendanaannya lebih beresiko karena ketergantungan utang yang meningkat. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.